ya. Jadi langsung kita sediakan juga tempatnya untuk kedua caster kita karena map yang kedua udah mulai. Silakan Bigan dan juga Julia. Terima kasih King Kodok. Yes, ini dia game kedua kita Purgatory. Dimana? Nah ini nih garis pesawatnya agak sedikit gak waras sedikit ya. Jauh banget ini ke Mouth House ya. Ya, Kayak mana nih yang mau ke arah Mouth House ini? Ini benar-benar harus apa ya? Harus visit dulu di tempat lain kayaknya nggak bisa langsung ke arah Mouth House. Transit di ini ya. Transit. Tanah Abang. Wah macet tuh pasti. Padat banget tuh di sono. Iya, ini aku harap sih yang nggak kelihatan di game pertama kelihatan lah minimal nickname-nya gitu. Lagi looting kelihatan gitu. Enggak minimal nickname-nya ada di kill feed. Oh iya. Ya kan? Jadi Yang penting kayak gitu. sekali nyari kill feed mati doang. Iya benar sih. Yang penting kelihatan kan. Iya juga sih. Oke. Dewa United sih tadi yang gue maksud nggak kelihatan sama sekali di game pertama. Tapi sekarang mereka juga nggak nyampe ke skillot dan mereka malah kejepit loh. Dua arah sekaligus. Bilangnya tadi sama granat ya. Satu granat 2 orang hilang langsung ya. Iya. Oke kita lihat kali ini udah ada first blood yang terjadi. Ternyata kita lihat ada tim Kagendra. Tim Kagendra udah bisa gue nobatkan jadi tim ngotot ya. Dari early tuh udah berantem semua. Ada Bigatron Delta kali ini yang sudah menotis keberadaan teman-teman daripada tim Kagendra. Raf menjadi orang pertama yang harus ditumbangkan kali ini. Masih belum ada penyelamatan nampaknya. Dan benar sekali Raf menjadi orang pertama yang hilang. Tapi ternyata Riva menyusul. Misalkan 2 player saja. Dan dari seorang Surya decide untuk pergi aja karena gak memungkinkan. Mereka udah kehilangan 2 manpower mereka. Dan itu tidak menguntungkan sama sekali. Akhirnya daripada hilang semua mending cabut. Iya. Itu dia, tapi di arah berbeda juga ini bakal juga gak kena itu lagi toprak doang. Oh my god. Mister 17 lagi asik belanja deh rupanya. Harus ter-take down. Dan ada kesempatan untuk Volt melakukan ending tapi dia tidak memilih melakukan ending karena ada juga vision untuk melepaskan tembakan ke arah yang lainnya. Satu sense shockwave berhasil connect menuju ke arah satu pemain. Ledakan coba diberikan tapi upaya rush yang dilakukan oleh Mr. 05 berhasil menumbangkan Volt di arah pesawat rusak sana. Aduh dia tumbangin 1 orang tapi ya dia juga sendiri gimana sih gitu kan ya akhirnya itu hanya menjadi sebuah bentuk informasi aja buat teman-teman yang padahal semangat oke-nya juga tinggal 1 orang ya tadi ya kelihatannya ya. Gak kelihatan Pak tadi tuh maaf banget nih Pak. Tadi saya mau ngeliat ke arah bawah gitu kan. Namun di Brasilia nampaknya sudah terjadi adanya satu pergesekan lagi. Masih ternyata ya antara Kagera dan juga Bigatron Delta yang belum usai. Di mana kita lihat. Oh Kraken kali ini ya. Dari tim Kraken udah ada di daerah Brasilia. 5 poin eliminasi sudah berhasil dikantongi. Ya ini malah makin bikin Bigatron kenyang loh. Sampai di week ketiga ini. Masih dikasih makanan bahkan Krakennya dipulangkan di posisi ke-12. Ditenggelamkan lagi bahkan di week ketiga. Belum panas baranya gak bisa jadi gurita bakar. Ya ampun masih mau dibakar-bakar lagi aja. Kasian. Masih mau bikin konten roastingan Kraken nih. Nah Agi gimana ya abis lucu banget gitu. Pas lagi di highlight banget gitu POV-nya ya gimana mohon maaf. Maaf deh Kraken. Aku bercanda kok. Jangan diserang gitu ya. Ya sampai jumpa di season depan lah berarti buat mereka. Oh sayang sekali. Karena jujur aja udah sulit gitu loh. Udah sulit. Bisa aku bilang Kraken, Vagos sama Jesslax itu udah gak bisa. Ya gak ada harapan sih. Maksudnya bukan gak ada harapan juga tapi susah lah untuk ngejarnya jauh banget. Jadi Vagos apalagi 3 kali berturut-turut Tusun itu serem banget sih. Tapi di sini ada yang serem juga nih ternyata serangan dari Mr. 17 yang berhasil menumbangkan 1 player lagi kali ini. Menjadi 5 poin eliminasi. Tapi tanpa disadari ada Jesslax kali ini yang baru aja tadi di-mention sama Bigan ini. Ini dia. Mr. yang berhasil dijatuhkan. Upaya ending coba dilakukan tapi oh my god, what a nice save. 2 pemain datang untuk memasang 1 buah glue wall bahkan 2 dan menyelamatkan Mr. 05 yang belum sempat di ending. Azura sang pemain yang baru datang untuk Jesslax berada di garis pertahanan terdepan untuk melakukan penyerangan ke arah Dewa United dan masih bisa bertahan untuk Dewa United sejauh ini. Mr. 05 tidak jadi korban pertama tapi Sam 13 akan menjadi korban kedua dan tidak bisa diselamatkan karena Alif 26 langsung melakukan ending. Mr. 05 versi pribadi tidak bisa berbuat banyak. Portal Go coba digunakan untuk meledakan tapi ternyata sudah di dalam pantauan Jesslax. Wah kalau menurut gue sih itu tadi pergerakan yang agak sedikit riskan ya buat gue untuk Dewa United. Kenapa itu patahannya curam banget ya. Jadi gak kelihatan sama sekali. Tapi kita tahan dulu aja pembahasannya karena di sisi lain ada Onyx Olympus dan juga Genesis Dogma yang gak sempat kita bahas banyak. Tiba-tiba udah hilang aja tuh. Ya, berarti, gak tahu apa yang terjadi. Berarti benar seperti yang gue bilang tadi. Kontender pertama adalah Genesis Dogma yang ternyata bukan Onyxnya yang maju ke arah Marble. Tapi
Memang Mereka Genesis kayaknya Dogmanya yang naik ke arah Mountain Villa, mereka merasa butuh poin dan yang paling dekat lawannya adalah ya udah Onyx Olympus saja. Karena kalau ngejar ke arah Vesa ataupun ke arah semangat nggak make sense juga, mungkin terlalu jauh dan gaya main agresif dari Genesis Dogma yang seperti ini lawannya Onyx Olympus sulit juga ternyata. Ya betul, tapi balik lagi bertamu itu tidak selalu membuahkan hasil yang baik ya. Karena kita Iya. tahu tuan rumah pasti juga udah lebih siap lagi di tempatnya mereka gitu. Namun Iya. di sisi lain udah ada yang siap untuk melakukan fight lagi nih. Kagenda bener-bener yang ngotot banget sumpah. Berantem mulu dari awal sampai akhir, gak ada waktu buat tenangnya. Tapi kita kali dari seorang kocok ternyata gak mau tenang gitu aja. Satu player itu seorang Reva. Kali ini menjadi incaran dari teman-teman Indostars dan berhasil ditumbangkan. Iya, Mouthhouse-nya kosong. Itu yang jadi pilihan kedua Jauh sih. bagi Kagendra gitu ya. Kan memang mereka fight dulu di bagian Brasilia. Mouthhouse-nya nggak ada yang nge-reach sama sekali karena tadi teman-teman dari Dewa United-nya cuma nyampe ke arah skill lots doang. Meskipun sempat ngelakuin early fight sampai ke arah force juga. Dan waktu yang ditempuh untuk menuju ke arah Mouthhouse itu cukup lama. Kalau misalkan Dewa United mau ke arah sana juga. Tapi GS Lux, oh my god! What a headshot! Nice banget. Satu kepala didapatkan dari seorang Hans. Satu peluru, satu nyawa melayang. GS Lux, satu pemain FlyZ terlalu terburu-buru dengan shockwave yang dia miliki tadi. Wah, unpredictable moves itu. Kalau menurut gue nih mereka kayak sedikit kena karma gitu ya. Tadi mereka juga ambil Dewa United dari grounding yang sama. Kayak barusan Targowong ambil salah satu player dari mereka. Itu patahan yang gak kelihatan, blind spot banget. Jadi akhirnya satu playernya berhasil diculik gitu kan. Dan kali ini dari GS Lux pun harus sedikit waspada. Dimana musuhnya dapetin ground yang lebih enak daripada mereka. Itu tempat mereka tadi ya. Mereka turun ke bawah ya jadinya ya. Iya, di sebelah kanannya lagi lah kalau Ya. tadi antara GS sama si Dewa United. Dewa United juga terlihat sudah kembali dengan 4 pemainnya di bagian Brasilia. Ini yang wah Brasilianya power banget loh. 2 tim loh berat. Semangat Oke udah pulang bersama dengan Genesis Dogma. Ketika satu dapat poin, satunya juga dapat, satunya nggak dapat poin. Semangat Oke juga nggak dapat juga di posisi ke-10. Tetapi Bigetron Delta sejauh ini sebagai penguasa di area Brasilia sudah mulai masuk. Ilgi juga tidak bisa lagi membuat SCFC paling span berhasil di wipe out oleh Bigetron Delta. Semua tamu yang datang ke Brasilia bahkan yang bawa seserahan pun gagal. What a nice move ya dari Keong tadi, backstabbing yang dilakukan sangat-sangat tidak terprediksi oleh pada musuhnya atau emang SCF-nya aja yang awareness-nya agak minim ya. Karena tadi jujur aja tadi ada dari Keong pergerakannya pas dia backstab itu lumayan berefek cukup banyak. Walaupun kalau kita lihat tadi sebenarnya Bigetron Delta udah nguasain daerah atap yang otomatis secara vision juga lebih enak. Tapi tadi pecahnya pas Keong backstab ke belakang sih. Karena juga tadi nggak sepenuhnya terlihat ada beberapa rumah yang ngalangin SCF juga. Dan pas Keong ke belakang langsung visionnya jelas banget gitu. RR Kyokazu juga bermain dikit menuju ke arah campsite sebelah kanan. Melihat beberapa kesempatan yang bisa mereka ambil. Tapi Mr. 17 tidak terlihat ternyata. Buat kali ini Abai dan juga Razor langsung kembali dengan vehicle-nya untuk menyelamatkan dirinya masuk ke dalam zona kembali. Dan Dewa United masih belum terlihat lah ya sampai di minggu ketiga ini. Masih ada di bawah. Kalau ngelihat di videonya Bung Surya tadi itu ada Dewa United itu. Kau nih apa? Sosok lah ya dia. Kau ini apa gitu. Iya. Padahal itu Kau paling sini paling ke gitu. itu kalau Bung Surya ngomong kenapa lucu ya? Hei, nggak tahu dah. Mulu gitu kan dia. Keras Tapi bro. ini yang gak lucu di sini nih karena lagi dan lagi ada Indostar dan juga Kagendra Iya, yang harus bener. berhadapan. Kenapa nih ngotot banget ya Kagendra sumpah. Bener-bener dari awal sampai akhir nih mereka nggak mau tenang gitu hidupnya. Mungkin ya seperti yang udah kita tahu bahwa Kagendra bener-bener butuh banget poin biar seenggaknya aman lah ya untuk hari besok. Iya, tapi yang lu bilang lucu sih kalau misalkan Kagendranya lagi-lagi kalah team fight sih. Kalau misalkan lagi-lagi harus kalah tim fight, 1 mereka udah setup, 2 mereka udah punya weapon yang proper, bahkan first hitnya mereka juga udah dapet, tapi tinggal ngadu setup di bagian patahannya. Makro Kagendra nggak kalah-kalah banget, tapi Reva sayangnya berhasil dijatuhkan oleh Tindir. Oh my god, Gadan akan berbalik tapi Ras berhasil dijatuhkan juga. Satu revive yang coba dilakukan tapi ternyata Tindir masuk dengan keganasannya. Surya sebagai pemain terakhir coba melarikan diri tapi dalam pantauan seorang Tindir. Sudah ada tembakan dibuka, Glue juga dibuka, ledakan juga diberikan dan BAM! Ini menjadi akhir untuk Kagendra. Ketawa dong, kan lucu. Tapi game changer banget ya seorang Dir tadi. Dimana yang duluan set up-nya misalnya Kagendra tapi
dari seorang Dir berhasil mendapatkan Reva walaupun rasnya juga ditumbangkan, tapi pada akhirnya teman-teman dari Kagendra pun masih bisa untuk melakukan backup yang cukup cepat ya, apalagi tadi Dir pergerakannya juga cukup baik gitu kan. Dan satu hal yang gue notice itu kayaknya dari Revanya dapat connection issue juga deh. Entah dia lari ke arah Glual karena kita ngelihat dari satu POV yang cukup membingungkan di satu pemain. Gue ngelihat Reva itu lari di tempat antara dia larinya emang nabrak Glual terus atau memang dia lagi kena connection issue. Oh gitu ya, kita nggak tahu ya, tapi tadi juga dari Dir jadinya enak ya nembak arah Iya, Revanya jadi leluasa. Dari situ si Indostar jadi menang setup. Terlalu open ya posisi dari seorang Reva tadi ya, jadi mungkin kita masih nggak tahu ya, semoga nggak ada connection issue lah ya. Ya gitu dia. udah ngawasin monster truck lagi. Mau pakai strategi tadi lagi lu Megalot ya, gue lihat ya. Bisa jadi emang seperti itu. Joraya juga sudah bergerak meninggalkan di area Brasilia itu sendiri, dan kalau kita tadinya sempat ngelihat ke arah pergerakannya cepat juga ya. Karena mereka masih di campsite loh tadi, 2 orang ya. Ya mereka mungkin dari teman-teman RRQ Kazu merasa bahwa mereka harus bermain secara objektif di Purgatory yang kita tahu map ini besar ya. Jadi mereka nggak peduli untuk siapapun yang fight, dengan mereka punya monster truck juga mereka udah siap nih untuk di late game-nya nanti. Gue yakin kayak mereka bakalan pakai lagi deh terus di late game. Wah ini juga golden moment juga nih harusnya buat TWE, tapi sayangnya kayaknya teman-teman dari Indostarnya sadar. Makanya mereka coba ngancurin UAV, tapi tembakan sudah dibuka. Harusnya Tiger Wong punya portal go yang bisa dibuka untuk setidaknya masuk ke dalam zona atau melakukan rush langsung 4 lawan 4. Bersama dengan Indostar karena mereka udah buka tembakan. Tapi tricky banget sih, dari posisi kedua tim juga sama-sama open gitu ya. Kalau misalnya mau pakai portal go ya berarti mereka harus adu-aduan resource dan aim juga gitu secara jarak dekat. Tapi dari Tiger Wong ternyata masih belum ada keputusan untuk memakai portal go, dan di sisi lain ada GS Lux ternyata yang masih bertahan sejauh ini guys. Ada Zax yang memberikan beberapa damage output yang cukup sakit terhadap teman pada tim apa ini? Dewa United gitu, kehilangan setengah HP-nya tapi dari belakang Flyzy tidak ternotis keberadaannya. Dari Sam 13 di sana, HP-nya tinggal dikit lagi, tapi dari atas ada Alif. Ternyata bisa cukup luas, Pion berhasil dijatuhkan bahkan dihilangkan begitu saja. Sam 13 tidak bisa diselamatkan, dan kita lihat kali ini udah tinggal 1 orang lagi Flyzy. 1 jam shot kali ini ada celah dikit banget itu tadi, Glualnya masih kelihatan jelas. Man dari seorang pakai kok, ya ampun. Pakai portal go, kena surprise. Ada Bigetron Delta ternyata di sana. Hari-hari ente tadi begitu naik ke atas kena headshot, naik ke Brasilia, balik lagi. Ketemu BTR, balik lagi kena Omer, medkitnya masih bisa dipakai, tapi selamat apa enggak ini yang belum tahu. Itu ada portal tuh bekas Dewa tuh bisa dipakai, tapi ada timpa juga di arah dalam karena Mr. 5 sudah tertangkap. Sim 13 juga sepertinya akan menyusul pakai portal ke belakang. Ya ampun, ikutin juga dan harus tereliminasi di posisi ke-7. Ini funny momen portal gue sih kalau menurut gue lucu banget, tapi sayang sekali ternyata dari seorang Dus berhasil memulangkan Tiger Wong ke arah lobby. Nggak sampai di sana karena dari RRQ Kazu juga ternyata tercium keberadaannya oleh teman-teman Indostar, dimana kita lihat Indostar membagi posisi dia menjadi ada 1 player yang di belakang gitu kan, 2-nya di depan. Dari Lim kali ini masih memberikan dapat tembakan tapi mengurung dirinya. Ternyata udah ada inisiasi rushing dilakukan oleh Arkin. Gak bisa berbuat banyak, ternyata masih bisa dirinya. Ada faktor yang berhasil bisa didapatkan. Tapi ternyata Lim pun tidak bisa berbuat banyak nampaknya, dan bahkan Indostar harus finish di posisi ke-5. RRQ masih mengganas dan Bigetron Delta baru naik menuju ke bagian atas sana akan mengantam sang raja yang sudah selesai melakukan reset momentum mereka. 1, 2, 4 juga sempat dilemparkan. Ada juga Shockwave yang akan diberikan ke arah RRQ. Ledakan juga sudah boleh diberikan, dan Dar masih belum terkena siapapun, tapi Sensei berhasil menekan 1 pemain langsung trending juga. RRQ dengan cara sampai yang selesai dan juga Six terjatuh. Oh my god, Onyx Olympus mengambil kesempatan, mereka akan juga mengurung ke arah RRQ Kazu yang tersisa bertiga. Kalau kita lihat di sana, Abai sudah mulai dihampiri oleh 1 pemain juga. Jake bersama dengan 1 buah shock yang dia miliki sudah masuk, dan Gare berhasil meledakkan banyak sekali lawannya. Melihat ke arah bawah, 1 pemain tersisa dari GS Lux masih selamat karena RRQ-nya tumbang, dan ini di atas angin, di atas kertas, di atas bumi, di atas awan, Onyx Olympus akan menjemput buyahnya karena Flyzy sudah sangat sulit sekali bertahan dan berhasil untuk dijatuhkan. Dan ini dia Onyx Olympus. Bentar, teori Bayu. Gak usah diajak deh Bayu deh.
Gue langsung ngeliat Bayu, selamat datang ya King Kodok ya. Yes, terima kasih. Luar biasa sekali prediksi saya lagi-lagi benar. Onyx Olympus kali ini yang mampu berhasil mendapatkan Booyah di map yang kedua. Lihat bagaimana move yang dilakukan oleh Onyx Olympus. Itu bener-bener slow tempo banget loh. Mereka